Vaksin domestik Medigen Taiwan mulai disuntikkan pada tanggal 23. Presiden Tsai Ing-wen tiba di Stadion Rumah Sakit NTU pada pukul 7:30 pagi. Beliau divaksinasi setelah mengukur suhu tubuh dan berkonsultasi dengan dokter. Melalui Facebook, Presiden Tsai mengatakan vaksinasi berlangsung cepat dan tidak ada rasa sakit. Beliau merasa sehat dan akan melanjutkan pekerjaan sehari-harinya. Hampir 600.000 orang telah terdaftar untuk menerima vaksin Medigen pada saat ini. Terdapat sekitar 1.100 rumah sakit dan 200 klinik di seluruh Taiwan yang menyediakan layanan vaksinasi pada hari Senin. A 的支持率是偏高，那莫德纳是它的1/10，这个高端的整个进行的结果，它是没有这方面的风险，对，所以我相信我们的国产疫苗。Ada warga yang mengatakan bahwa setelah vaksinasi, untuk sementara waktu tidak ada rasa sakit pada lengan seperti vaksinasi AZ atau Moderna, tetapi masih perlu pengamatan lebih lanjut apakah akan demam. Taiwan mencatat penambahan 4 kasus lokal, 2 kasus dari luar negeri, dan tidak ada kasus kematian pada 23 Agustus. Keempat kasus lokal berada di kota New Taipei. Epidemi di Taiwan telah mereda dengan angka terdiagnosis hanya 1 digit. CCC mengumumkan tingkat waspada level 2 akan berlanjut hingga 6 September dengan beberapa prokes yang dilonggarkan, termasuk tidak diwajibkan pemakaian partisi dan duduk bersilangan untuk keluarga tinggal bersama saat makan di restoran, pemberian izin jenguk rawat inap 7 hari ke atas untuk pasien ICU, pasien terminal, dan pasien anak kecil. Sementara untuk kerumunan diizinkan maksimal 60 orang di dalam ruangan dan 300 orang di luar ruangan. Arena pemancingan juga dapat dibuka jika sesuai dengan peraturan pencegahan epidemi. Seiring meredanya wabah, CCC juga mengumumkan bahwa pelajar asing dapat masuk ke Taiwan melalui program khusus. 入境之前，我们会先由学校把名册透过教育部转给各个驻外管处，那这样子学生就可以跟驻外管处来申请签证。那学生取得了签证之后呢，他订妥了班机，确定了集中检疫的场所，就可以透过学校，向教育部来线上申请入境许可。 Undang-undang Standar Ketenagakerjaan awalnya melindungi perempuan sehingga bisa menolak bekerja di malam hari, tetapi Hakim membuat interpretasi nomor 807 menemukan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Pasal 49 Ayat 1 melanggar kesetaraan gender dan dinyatakan inkonstitusional sehingga undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku. Hal ini membuat banyak serikat pekerja khawatir akan tunjangan transportasi dan tunjangan kerja malam dari perusahaan juga akan terhapus. Oleh karena itu, anggota legislatif meminta Kementerian Ketenagakerjaan MOL untuk segera merevisi undang-undang guna memperbaiki situasi. 我认为今天大法官他站在一个平权的进步这个价值上面呢，去撼动了一个在公司里面很难透过劳资的这个力量呢去完成协商的。 MOL juga menyatakan wanita hamil atau menyusui masih bisa menolak jam kerja malam. Sementara perselisihan yang disebabkan interpretasi konstitusi, MOL akan mengundang para pakar untuk membahas tindak pencegahan. Legislator lain meminta MOL untuk mengajukan revisi undang-undang sebelum festival pertengahan musim gugur dan membentuk platform pendukung sehingga subsidi kerja malam yang berhasil diminta serikat pekerja tidak dihapuskan begitu saja. Industri transportasi udara yang terimbas oleh wabah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Menurut Financial Times, kerugian industri penerbangan global pada tahun 2021 mencapai 48 miliar dolar. Angka ini banyak menyusut dibanding defisit 125 miliar dolar pada 2020. Pada saat yang sama, Eropa dan Amerika Utara mulai keluar dari kesulitan pada kuartal kedua tahun ini. Dari 4 maskapai penerbangan terbesar di Amerika Serikat, hanya United Airlines masih mencatat kerugian lebih dari 430 juta dolar di kuartal kedua, sementara Delta Airlines mencatat profit lebih 650 juta dolar. Disusul maskapai harga tiket termurah, Southwest Airlines juga mencatat keuntungan mendekati 350 juta dolar. Peringkat ketiga, American Airlines juga surplus 19 juta dolar. Sedangkan di Eropa, industri penerbangan masih terselubung kerugian besar. Namun sejak Mei, penambahan penerbangan mulai stabil sehingga pengusaha industri penerbangan merasa optimis dengan perkembangan rute transnasional jarak pendek Eropa hingga rute lintas benua jarak jauh. Analisis Financial Times menunjukkan kunci pemulihan industri penerbangan dari hantaman epidemi 2020 adalah perluasan cakupan vaksin, pelonggaran kontrol perjalanan melalui paspor vaksin, dan sifat manusia yang ingin keluar setelah penguncian dalam jangka waktu yang lama. Jumlah angkutan maskapai penerbangan asal Hongaria yang bertarif rendah di Eropa Timur, Wizz Air, diperkirakan akan kembali seperti semula pada Agustus. Air France KLM Group juga berpendapat akan mencatat profit pada kuartal ketiga tahun ini.